Selamat malam, nama saya Michael Akira Pramudi Ananta dari program studi akuntansi kelas 1 dengan NIM 21G10124. Dalam video ini saya akan membahas studi kasus yang telah diberikan pada tanggal 11 November kemarin dengan tema meliputi cinta dan hermeneutika. Hermeneutika yang berasal dari bahasa Yunani itu merupakan teori yang mempelajari bagaimana itu seorang manusia itu dapat memahami, menafsir dan menginterpretasikan suatu hal dengan horizon yang melingkupi hal tersebut. Hermeneutika ditafsirkan oleh para ahli sebagai proses pengubahan dari keadaan yang tidak paham itu ke yang menjadi paham. Apakah sudah itu mereka sudah paham apa itu benar atau salah dan konsekuensinya setelah pemahaman. Dalam asal bahasanya sendiri, hermene itu memiliki arti menafsir dan memiliki 3 dunia. Yang pertama adalah dunia teks yang ditafsirkan, kedua adalah dunia author, itu yang mengarang, dan ketiga adalah dunia pembaca yang memahami pengarang. Hermeneutika sendiri memiliki 3 arah, yaitu pengungkapan, menjelaskan situasi, dan menerjemahkan. Beberapa tokoh yang menjelaskan perbedaan dalam topik ini itu diantaranya terdapat Plato dan Aristoteles yang seperti di dalam video mengatakan bahwa semua orang memiliki cara mereka sendiri memahami dan menjelaskan suatu hal. Lalu terdapat penjelasan dari Friedrich Schleiermacher yang menjelaskan di mana manusia yang ingin menafsirkan itu berarti harus objektif, yang dimana pencarian makna objektif itu dimaksud oleh penggagasan atau ekspresi mental penggagas, yaitu membentuk kerangka dan kepastian dalam suatu statement. Lalu setelah itu juga ada penjelasan dari Wilhelm Dilthey yang menjelaskan konteks sejarah atas suatu teks sebagai ekspresi sejarah itu juga dapat berdampak, di mana pemahaman manusia itu memiliki perbedaan dalamnya dengan pengalaman a priori dan a posteriori. Setiap orang itu bersifatnya tidak sama. Lalu sekarang berlanjut dalam studi kasus yang berhubungan dengan cinta dan maknanya. Cinta sendiri menurut interpretasi saya itu merupakan hubungan yang terbangun melalui investasi waktu dan resource lain, yang dimana seseorang itu menerima apa adanya dan membangun kasih sayang, respect, kepercayaan, dan familiaritas atau lebih ke pemahaman atas suatu hal atau seseorang, yang itu berawal dari menerima dan mencintai dirinya sendiri, berlanjut mencintai apa yang individu tersebut percayai, lalu berjalan ke mencintai hubungan yang telah dibangun oleh individu dengan orang di sekitarnya, dan puncaknya itu terkondensasi pada cinta yang dalam pada seseorang. Jenis cinta pun itu beragam, seperti quote dari Francois-Marie Arouet atau lebih dikenal dengan nama penanya itu Voltaire, quote, itu bukanlah cinta yang seharusnya digambarkan membutakan, tetapi itu self love, cinta diri sendiri. Ini dapat dilihat dalam sifat-sifat keserakahan dalam orang yang hanya mencintai hal yang akan meningkatkan nilai hidup mereka sendiri. Dalam kehidupan itu terdapat pertanyaan ini dari tadi. Ini apakah cinta itu nyata atau tidak? Jadi menurut saya cinta itu bersifat nyata, yang muncul karena reaksi alami yang dimiliki manusia dan bahkan hewan. Untuk kasus manusia, cinta memiliki hubungan dengan hermeneutika, di mana untuk ada terbangunnya suatu hubungan diperlukan pemahaman, sifat, pikiran, ideologi, dan yang bersangkutan itu pada setiap orang belum tentu sama, di mana dengan adanya pemahaman yang terkendali, manusia satu sama lain itu dapat menghindari sifat rasa superioritas yang digambarkan tadi membutakan. Contoh nyata yang dapat kita lihat dari cinta yang terdapat dalam hubungan itu ada hubungan dari orang tua dengan anak mereka, lalu juga ada cinta antara individu dengan hobi mereka yang memberi ketenangan dari keseharian, lalu juga ada cinta persaudaraan, dan banyak lagi contoh. Cinta merupakan karya atau menurut saya itu bangunan yang terbangun dari waktu dan perasaan yang telah kita tuangkan terhadap suatu hal. Semakin lama
maka akan semakin kuat cinta tersebut, tetapi juga dapat memudar. Maka dari itu, kepercayaan dan kasih sayang yang lahir dari koneksi dan komunikasi yang telah terbangun dapat mengindikasikan seberapa besar cinta seseorang terhadap suatu hal ataupun hubungan dengan seseorang. Nah, cinta itu sendiri dapat muncul melalui reaksi otak itu sendiri, di mana otak makhluk hidup, ya banyak juga binatang ya, itu membangun ketertarikan melalui resepsi otak mereka. Ya, dopamin, ya hormon-hormon yang terdapat dalam otak itu dapat bereaksi saat terdapat rangsangan langsung atau tidak langsung yang mengklik, di mana dapat berujung pada turunnya nafsu makan dan insomnia. Contoh nyatanya yang bisa dilihat itu saat seekor anjing yang pada saat musim kawin itu berkurang nafsu makannya dan hanya ingin berfokus pada suatu hal. Ini dari peliharaan saya sendiri contohnya. Lalu ya, mengambil dari Voltaire lagi, ya, quote bahwa cinta itu merupakan sebuah kanvas yang terfurnish oleh alam dan disulam oleh imajinasi. Cinta itu dapat diringkas di mana sifatnya setara antara pengalaman dan kerinduan seseorang. Sifatnya itu alami dan terakhir setelah terdapat waktu yang dituangkan untuk memahami. Faktor-faktor adanya cinta itu juga ada banyak ya. Dapat lahir karena adanya suatu fulfillment dan familiaritas, ada suatu idaman, dan banyak lagi. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam video ini. Seterusnya, terima kasih.